Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita naikkan lagu pujian Hatiku Percaya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota pelindungnya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom semua dan selamat pagi pada kita semua pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita telah menerima hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan yang baru, yang lebih baik di dalam Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita mendengar renungan yang singkat pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, saat ini kami semua dengan kerendahan hati ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah Engkau berfirman kepada kami pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hatimu. Kau nyatakanlah kepada kami di pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu ini Tuhan, kami serahkan saat ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin membawakan satu tema yang bertajuk Allah menyertai. Yang bertajuk Allah menyertai. Mari kita katakan kepada orang yang kiri kanan kamu, ataupun mungkin ada yang masih tidur pada saat ini, kamu katakan kepada dia, Allah menyertai. Ya. Jadi saudara dan saudari, tema kita adalah Allah menyertai, yang saya ambil daripada ayat Galatia bab 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dan saya akan bacakan kepada kita yang berbunyi demikian. Kita sekarang bebas karena Kristus telah membebaskan kita. Oleh itu pertahankanlah kebebasan kamu dan janganlah biarkan diri kamu diperhambakan lagi. Saya bacakan sekali lagi. Kita sekarang bebas karena Kristus telah membebaskan kita.
Oleh itu, pertahankanlah kebebasan kamu dan jangan biarkan diri kamu diperhambakan lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil daripada Galatia ini mengingatkan kepada kita mengenai kebebasan ataupun kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi di sini mengingatkan kepada kita bahwa kita sekarang bebas. Dalam perkataan ini, dalam ayat ini menyatakan kepada kita, kita sekarang bebas. Yang bermaksud adalah sekarang, bukan masa lalu kita, bahkan juga bukan masalah yang kita hadapi, kegelapan yang kita lalui di masa yang telah berlalu sekian lama. Saudara-saudari, sekarang kita bebas bermaksud adalah saat ini dan selamanya kita telah dibebaskan oleh Kristus. Ya, kita pada pagi hari ini kita membuat keputusan untuk bangun pagi hari untuk mendengar firman Tuhan karena kita adalah umat Tuhan yang sadar bahwa kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Kristus yang membebaskan kita. Oleh itu, kita seharusnya mempertahankan kebebasan itu dan jangan biarkan diri kita diperhambakan lagi. Ya, kita tahu bahwa perkataan mempertahankan adalah satu perkataan yang mempertahankan ataupun tidak mengizinkan sesuatu terlepas daripada genggaman ataupun tidak mengizinkan sesuatu terlepas daripada ikatan diri sendiri. Jadi saudara dan saudari, apa yang kita perlu pertahankan adalah kebebasan itu. Kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus, yang telah diberikan kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, dan itu sudah diberikan kepada kita, dan itulah kebebasan yang kita miliki pada hari ini. Jadi melalui kebebasan itu mengingatkan kita bahwa janganlah kita diperhambakan lagi, ya. Jangan kita diperhambakan lagi. Setelah kita bebas, jangan biarkan diri kita diperhambakan lagi. Saudara-saudari yang saya kasihi, walaupun di dalam kehidupan kita untuk kita mempertahankan kebebasan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali kita akan menemui ataupun berhadapan dengan suatu situasi yang coba menarik kita dari terang kepada gelap. Tetapi saudara-saudari, itu adalah situasi yang secara nyatanya yang seharusnya kita hadapi. Tetapi berdasarkan tema kita pada pagi hari ini adalah Allah menyertai kita. Allah menyertai kita di dalam apa? Allah menyertai kita di dalam mempertahankan kebebasan kita di dalam Kristus. Dan Allah menyertai kita supaya kita jangan mudah diperhambakan, bahkan jangan sampai diperhambakan lagi oleh dosa-dosa yang mengikat kita, yang tidak akan memberi kita kebebasan yang seharusnya kita miliki. Jadi saudara-saudari yang saya ingatkan kepada kita pada pagi hari ini adalah mengenai Allah menyertai kita di dalam kebebasan kita, supaya kita tidak akan berjalan sendiri. Ya, kita bukan berjalan sendiri. Mengapa ramai orang pada saat ini ataupun mengapa ramai orang pada hari ini seringkali menjauhkan diri daripada Tuhan setelah dia menjadi aktif di dalam pelayanan, setelah dia menjadi seorang yang bersemangat dalam pelayanan, tetapi pada satu ketika tiba-tiba dia menjadi jauh daripada Tuhan, dan juga dia menjadi sepertinya tidak dilihat lagi di dalam persatuan ataupun kesatuan umat Kristen. Ini karena mereka merasakan berat dan lelah. Kenapa kita boleh merasa berat dan lelah? Satu sahaja jawaban dia adalah karena kita merasakan bahwa kita berjalan seorang diri. Ya,
Kita merasa lelah, merasa letih, karena kita merasakan bahwa diri kita seseorang yang hanya berjalan sendiri, memikul salib dengan sendiri, dan juga menjalani kehidupan pelayanan dengan sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, hari ini saya mengingatkan kepada kita, di saat itulah, di saat sekarang inilah, bagaimana kita supaya kita tidak menjadi lelah di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Satu saja kunci dia adalah ingatkan diri kita pada saat ini bahwa Allah menyertai kita. Kalau kita lupa bahwa Allah menyertai kita, maka disitulah kepenatan, kelelahan itu akan menimpa diri kita. Ya, jadi jangan biarkan diri kita dihambakan oleh perasaan kita yang terbatas itu. Biarlah diri kita dihambakan oleh satu perasaan yang mengasihi Kristus. Itulah saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika kita merasa letih, ingatlah satu perkara, Allah menyertai kita. Inilah tema kita pada pagi hari ini. Allah menyertai kita dan Allah bersama-sama dengan kita untuk mempertahankan kebebasan kita, semoga supaya kita tidak akan dihambakan lagi oleh dosa yang mengikat diri kita. Ingatlah perkara ini, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Allah menyertai kita semua. Allah bersama kita dalam mempertahankan kebebasan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada kami mengenai Engkau menyertai kami dalam setiap perkara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudi dan sanggup bersama kami di saat kami jauh pun Engkau sudi mencari kami, mendekati kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sentiasa ingat, sentiasa sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang sentiasa menyertai kami semua. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami merasa letih, di saat kami merasa lelah, ingatkanlah diri kami, ya Tuhan, bahwa kami memiliki Engkau sebagai Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami serahkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.